Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya berharap seperti biasanya, mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya bisa react kembali sebuah video yang lumayan menarik kalau dilihat dari judulnya ya. Ada Indonesia pasti kalahkan Eropa. Oke. Judul yang lumayan menarik ya. Kira-kira ulasan tentang apa yang menyebabkan Indonesia akan mengalahkan Eropa. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sahabat bagi-bagi, Uni Eropa ciut, Indonesia akan menangkan gugatan diskriminasi sawit. Hilirisasi akan terwujud besar-besaran. Tentang ini ya. Dan juga saya lihat di Eropa ini kan sejak kemarin perang Ukraine ini, Rusia ini juga ternyata beberapa pabrikan gitu ya, yang dulu juga tentang gugatan diskriminasi sawit, sekarang mulai pakai sawit lagi. Jadi ya sebenarnya ternyata memang sawit itu ya dibenci tapi dicari gitu ya, walaupun dalam situasi apapun. Tetapi ya ini kalau memang sudah melakukan itu, ya kalau trade war sudah dilakukan kita siap. Sama seperti kita yang saya sudah sampaikan juga sama Eropa, Uni Eropa. You start melakukan trade war, saya siap. Ya kan kita diganggu sawitnya. Saya ganggu tuh, mulai dari wine-nya saya ganggu. Kemudian yang kedua nanti ini duta besar Prancis sudah mau ketemu sama saya akan bilang saya lagi mengconsider untuk dari produk dia, susu bubuknya itu, ya toh izin importnya di saya nggak kasih izin, kenapa? Ini yang telah kita lakukan. Karena kalau tidak, kita selalu selalu dimain-mainin oleh pasar. Uni Eropa memunculkan isu tidak ramah lingkungan. Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari. Minyak bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara. Iya. Sahabat bagi-bagi, tak tahu kenapa, Uni Eropa yang sekarang sedang mengalami resesi, selalu membawakan nama Indonesia ke pihak internasional yang merupakan sekutu mereka. Karena, Indonesia adalah negara yang ingin membangun sendiri, atau mandiri, tidak seperti negara barat, akhirnya Indonesia yang selalu diganggu olehnya, terus-terusan melawan. Contohnya soal gugatan Indonesia ke Uni Eropa, tentang diskriminasi sawit, atau CPO. Tak tahu kenapa, Uni Eropa juga membawakan masyarakatnya, untuk mengecam Indonesia, dalam hal ini. Sahabat bagi-bagi, sebelum ke puncak dalam video kali ini, ada kabar yang menggembirakan, bagi kalian yang mencintai tanah air. Bahwasannya, Indonesia resmi menangkan, gugatan diskriminasi sawit, oleh Uni Eropa di WTO. Kementerian Perdagangan, atau Kemendak mengungkapkan, sengketa diskriminasi sawit, yang dilakukan oleh Eropa, terhadap Indonesia, telah memasuki babak akhir, dari semua yang telah mereka lakukan. Indonesia sebelumnya, menggugat Uni Eropa, terkait diskriminasi sawit, melalui aturan, Renewable Energy Directive 2, atau RED 2, dan Delegated Regulation Uni Eropa, pada 2017. Gugatan ini terdaftar di WTO, dengan nomor kasus DS 593. Direktur Keamanan Perdagangan, Kemendak, Nathan Kambuno menjelaskan, saat ini pihaknya masih menunggu, diterbitkan final report dari kasus ini. Dia pun menaruh optimisme, yang sangat besar, dalam kasus ini. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang yang cukup bagus, untuk memenangkan gugatan ini. Peluang ini cukup bagus, kita masih menunggu diterbitkan interim report, atau final report, yang diperkirakan akan keluar, di tahun depan. Meski ada kemungkinan kita menang, dalam gugatan ini, ada kemungkinan, Uni Eropa juga akan melakukan banding, jika pihaknya kalah dalam gugatan ini. Sahabat bagi-bagi, untuk diketahui, dalam RED 2, Uni Eropa menetapkan, kelapa sawit sebagai tanaman beresiko tinggi, atau high risk. Ini alasannya Eropa ya. Untuk itu, Uni Eropa akan membatasi, dan secara bertahap, bakal menghapuskan total penggunaan minyak kelapa sawit, atau CPO, untuk biodiesel. Sebelumnya, Indonesia pun telah menjalani proses persidangan, dan menyampaikan dokumen lengkap terkait ini.
Ekspor kelapa sawit nasional ke mancanegara kini tengah menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Beberapa negara Eropa gencar menggelar kampanye hitam terhadap produk minyak sawit mentah atau CPO asal Indonesia, terutama terkait isu deforestasi pekerjaan anak sampai pelanggaran hak asasi manusia. Hambatan tadi pun dilancarkan, akibatnya CPO Indonesia tersendat, padahal total produksi CPO Indonesia kini sedang terus melonjak, sehingga oversupply pun tak bisa dihindari. Pada 2017, produksi CPO Indonesia mencapai 37,8 juta ton per tahun, lalu, tahun ini, diberikan naik menjadi 39,8 juta ton per tahun. Sahabat bagi-bagi, kan sudah kita ketahui, bahwasannya, Indonesia adalah negara yang menguasai pasar CPO dunia. Uni Eropa sampai dibuat heran, harga minyak sawit mentah, justru mengalami penguatan, ketika harga minyak mentah dunia ambles ke posisi terendah di sepanjang 2022, harga CPO malah rebound saat harga minyak mentah global justru ambles lebih dari 10% dalam sepekan terakhir. Kekhawatiran soal ancaman resesi di 2023 masih lebih dominan ketimbang disrupsi rantai pasok hingga pemangkasan. Usut punya usut, kenaikan harga CPO lebih banyak diterpa sentimen positif yang didasari oleh kebijakan pemerintah Indonesia. Permintaan terhadap CPO di Indonesia diperkirakan meningkat seiring dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan kandungan minyak nabati dalam biodiesel menjadi 35% tahun depan. Pemerintah Indonesia mengimplementasikan program biodiesel yang di dalamnya ada campuran minyak nabati sebagai substitusi minyak. Selama ini Indonesia merupakan negara importir minyak, antara produksi dan kebutuhan konsumsi tidak berimbang, sehingga keran impor pun dibuka defisit neraca minyak di Indonesia. Jika gugatan akan dimenangkan oleh Indonesia, kemungkinan terbesar dalam peluang yang diambil tersebut akan sangat berpengaruh terhadap industri minyak sawit atau CPO Indonesia. Sahabat bagi-bagi, jika hal tersebut menjadi kenyataan, hilirisasi yang dilakukan oleh Indonesia akan sangat-sangat berjalan mulus dan bisa teridentifikasi akan sangat terwujud. Apalagi, rancangan Indonesia terhadap proyek besar-besaran dengan IKN-nya yang baru pasti akan terwujud di 3 tahun selanjutnya atau Meikarta yang beroperasi hingga ke puncak internasional. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka! Merdeka! Oke, demikian tadi teman-teman ya, satu ulasan, ternyata ulasan tentang bagaimana Indonesia bisa memenangkan gugatan Eropa ke WTO tentang diskriminasi dari CPO Indonesia, di mana diskriminasi ekspor CPO ke Eropa ini banyak alasan-alasan Eropa, seperti katanya tidak ramah lingkungan dan lain-lain. Dan alhamdulillah Indonesia pun berhasil untuk bisa menangkan gugatan ini. Dan menurut kalian gimana teman-teman ya? Oke, terima kasih teman-teman. Silakan teman-teman tinggalkan komen dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.